Perkenalkan, nama saya Sriwindi Tetelmanua dengan NIM 23089223. Izin mempresentasikan ujian tengah semester saya. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat dan filsafat olahraga. Filsafat adalah studi tentang berbagai pertanyaan mendasar tentang keberadaan pengetahuan, nilai, akal, dan realitas. Filsafat melibatkan pemikiran kritis dan analisis tentang berbagai konsep dan ide dan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Filsafat dibagi dalam cabang utama seperti metafisika, epistemologi, etika, logika, dan estetika. Sedangkan filsafat olahraga adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari olahraga. Filsafat olahraga mengeksplorasi berbagai pertanyaan mendasar tentang olahraga seperti apa itu olahraga, apa itu nilai-nilai olahraga, apa hubungan olahraga dengan masyarakat, dan berbagai pertanyaan lainnya. Nomor 2. Jelaskan pengertian olahraga dan apa saja ruang lingkup olahraga. Olahraga adalah semua atau suatu kegiatan yang melibatkan gerakan yang dilakukan secara sistematis untuk memperkuat dan membina serta melatih tubuh manusia dalam rangka memelihara dan mengoptimalkan potensi fisik, jiwa, dan sosial. Tujuan utama olahraga adalah untuk meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani. Ruang lingkup olahraga dibagi menjadi beberapa bagian. Itu pertama, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga massa, olahraga tradisional, olahraga bermotor, olahraga air, olahraga udara, olahraga berkemah, dan terakhir yaitu olahraga bela diri. Ketiga, jelaskan sejarah perkembangan pemikiran filsafat lama dan modern. Pertama yaitu filsafat lama. Pada filsafat lama, pertama sekali pada periode pra-Sokrates, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan munculnya para pemikir Yunani yang mulai mempertanyakan berbagai hal tentang dunia di sekitar mereka, seperti Thales, Anaximander, dan Pythagoras. Pertanyaan ini menjadi dasar bagi perkembangan filsafat selanjutnya. Kedua yaitu periode Sokrates pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sokrates dianggap sebagai bapak filsafat barat. Ia terkenal dengan metode dialognya yang digunakan untuk menantang keyakinan yang ada dan mendorong pemikiran kritis. Ketiga yaitu periode Helenistik pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan berdirinya berbagai aliran filsafat seperti Platonisme, Aristotelisme, Stoikisme, dan Epikureanisme. Aliran-aliran ini memiliki pandangan yang berbeda. Keempat yaitu periode Patristik pada abad ke-1 Masehi sampai abad ke-5 Masehi. Periode ini ditandai dengan dominasi pemikiran Kristen dalam filsafat. Para filsuf Kristen seperti Agustinus dan Aquinas berusaha untuk menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran Kristen. Sedangkan pada filsafat modern yaitu periode Renaissance, itu abad ke-14 sampai abad ke-16. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kembali minat terhadap filsafat Yunani kuno. Para pemikir Renaissance seperti humanis dan seniman menekankan pentingnya individualisme, nasionalisme, dan humanisme. Kemudian pada periode pencerahan atau abad ke-17 sampai abad ke-18, yaitu periode ini ditandai dengan berkembangnya pemikiran rasional. Ini ditandai rasional dan ilmiah. Para pemikir seperti Descartes, Locke, dan Hume menggunakan akal sehat sebagai alat untuk memahami dunia
dan memecahkan masalah. Kemudian periode revolusi industri pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Periode ini ditandai dengan perkembangan teknologi dan industri yang pesat. Kemudian periode modern yaitu abad ke-20 sampai sekarang, yaitu ditandai dengan munculnya berbagai aliran filsafat baru. Para pemikir modern ini menantang asumsi-asumsi tradisional tentang realita, pengetahuan, dan nilai. Jawaban keempat yaitu jelaskan konsep pemikiran dualisme dalam olahraga. Dualisme dalam olahraga mengacu pada pemikiran yang memisahkan antara tubuh dan pikiran. Pemikiran ini memandang olahraga sebagai aktivitas yang hanya melibatkan fisik dan tidak mempertimbangkan peran penting mental. Nomor 5, itu jelasan secara rinci cabang olahraga yang Anda tekuni, yaitu bulu tangkis. Bulu tangkis menjadi cabang olahraga olimpiade pada tahun 1992. Peralatan bulu tangkis yaitu raket seberat 80-100 gram dan kok sekitar 5 gram, net tinggi 1,55 meter dan panjang itu 6,1 meter. Dan ukuran lapangannya kalau tunggal yaitu panjangnya 11,4 meter, lebarnya 5,67 meter, dan untuk ganda yaitu lebarnya 6,7 meter. Permainan bulu tangkis bertujuan untuk menjatuhkan kok ke daerah lapangan lawan dengan melewati net. Jenis permainan bulu tangkis yaitu tunggal, ganda, dan ganda campuran. Terima kasih.